Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 110 IPA 1. Di sini akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Indonesia berdasarkan PowerPoint yang telah kami buat dari materi-materi yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abraham Rusijayani, nomor absen 1, yang di sini akan menjelaskan mengenai peran-peran Pancasila dalam sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Yang kedua ada Arsiji Hanaya, nomor absen 6, yang akan menjelaskan mengenai sistem pengertian sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga ada Indah Sri Lestari, nomor absen 17, yang akan menjelaskan mengenai penerapan sistem ekonomi Indonesia. Yang keempat ada Raffi Abiyu, nomor absen 30, yang nanti akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Yang kelima ada Rifa Salwa, nomor absen 33, yang akan menjelaskan mengenai tujuan dari sistem ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir adalah saya, Valentia Agustin, yang akan menjelaskan mengenai sejarah perekonomian di Indonesia. Akan dilanjut oleh Arsi yang akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsiji Hanaya, kelas 10 IPA 1, absen ke-6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem perekonomian Indonesia. Berikut, sistem perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia. Negara produk domestik bruto atau PDB tahunan senilai kurang lebih USD 940,9 miliar 2016. Pada tahun 2014, sektor jasa adalah pemberian kerja yang paling menonjol di Indonesia, menyumbang 45% dari pekerja lokal dibandingkan dengan hasil sepertiganya pada tahun 1990. Selain di UUD 1945 dan GBHN 1993, itu berbagai gagasan sistem ekonomi Indonesia telah diutarakan oleh berbagai pakar ekonomi Indonesia. Misalnya, pakar ekonomi senior Indonesia mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang dijalankan oleh dunia usaha swasta walaupun perlu diatur oleh negara. Nah, selanjutnya kembali lagi ke saya, Valentia Agustin dari absen 36, yang akan menjelaskan sejarah perekonomian Indonesia. Nah, sejarah perekonomian di Indonesia ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, pemerintahan transisi, dan yang terakhir pemerintahan reformasi. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Orde Lama terlebih dahulu. Pemerintahan Orde Lama berjalan dari periode 1945 sampai 1965. Nah, berjalan 20 tahun ya. Nah, dalam pemerintahan Orde Lama ini, banyak kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil mempengaruhi kondisi perekonomian, yaitu seperti tekanan dari Belanda yang masih ada dan pemberontakan di daerah-daerah masih marak. Nah, yang kedua, kondisi infrastruktur ekonomi, fisik dan non-fisik sangat buruk setelah peninggalan Jepang. Nah, dan yang terakhir, dalam pemerintahan Orde Lama ini terjadi stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk mendefinisikan suatu ekonomi yang memiliki inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat atau stagnan, dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Dalam situasi ini, tidak hanya daya beli yang jatuh, tapi prospek pendapatan masyarakat juga melemah seiring dengan tingginya pengangguran. Nah, dalam pemerintahan Orde Lama ini dinamikanya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama periode 1945 sampai 1950, yang kedua demokrasi parlementer atau liberal yang berjalan dari periode 1950 sampai 1959, dan yang terakhir yaitu demokrasi terpimpin yang berjalan dari periode 1959 sampai 1965. Nah, yang pertama saya akan membahas dalam periode 1945 sampai 1950. Dalam periode ini, struktur ekonomi masih peninggalan zaman kolonialisasi. Yang nggak tahu, kolonialisasi itu adalah zaman penjajahan ya. Nah, yang kedua dalam periode demokrasi parlementer atau liberal ini,
adalah masa peralihan struktur ekonomi, yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Seperti contohnya yaitu De Javasche Bank atau DJB yang dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan BI sekarang. Yang kedua ada Jawatan Kereta Api atau DKA yang diubah menjadi PJKA. Dan yang terakhir ada KNILM yang diubah menjadi GIA. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir demokrasi terpimpin. Dalam periode ini terjadi perubahan struktur ekonomi yang semakin dekat dengan pemikiran sosialis atau komunis. Nah, ada juga pro negara-negara sosialis di Eropa Timur dan RRC. Nah, selanjutnya selesai dengan pemerintahan Orde Lama, sekarang kita lanjut dengan pembahasan kedua, yaitu pemerintahan Orde Baru, yang berjalan dari tahun 1966 sampai 1996, 30 tahun ya berarti ya. Nah, dalam pemerintahan Orde Baru ini, konsentrasi ekonomi pemerintahan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Nah, jadi banyak pembangunan yang terjadi di Orde Baru ini, yaitu jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam tahun 1966 sampai tahun 1970, upaya-upaya pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, terutama rehabilitasi ekonomi. Pada tahun 1969 terjadi Repelita 1 atau Rencana Pembangunan 5 tahun pertama. Tujuan utamanya adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada. Nah, apa itu swasembada? Berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dapat dikatakan swasembada jika produknya mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Nah, artinya Indonesia dalam periode pemerintahan yang sekarang sudah berhasil nih. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, dampak awal ini cukup mengagumkan. Laju pertumbuhan ekonomi setelah rencana pembangunan 5 tahun pertama ini yang terjadi pada 1969 mencapai rata-rata 7%. Itu dalam 1969 sampai tahun 1990. Nah, pada tahun 1980-an terjadi perubahan sistem perekonomian dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, sentralisasinya ini terjadi pada tahun 1970-an. Pada tahun 1980-an berubah menjadi desentralisasi. Nah, dalam tahun 1980-an ini juga sektor swasta semakin besar dan PMA berdatangan. Lalu dalam pemerintahan Orde Baru ini pada tingkat mikro pembangunan tidak terlalu berhasil akhirnya. Karena jumlah kemiskinan absolut masih tinggi dan kesenjangan ekonomi semakin besar. Nah, selesai dengan pembahasan mengenai Orde Lama dan Orde Baru ini, pasti kalian penasaran dong, perbedaannya apa aja sih? Kita akan jabarin sekarang ya. Yang pertama, perbedaan dalam orientasi kebijakan ekonomi. Dalam Orde Lama, kebijakan ekonomi tertutup orientasi sosialis atau komunis. Dalam Orde Baru, ekonomi terbuka orientasi kapitalis. Yang kedua, political will. Perbedaan dalam political will. Dalam Orde Lama, kondisi baru merdeka, emosi nasionalisme sangat tinggi, keinginan terlihat lebih unggul di mata bangsa asing, sehingga proyek mercusuar sangat marak. Dalam Orde Baru, kemauan politik kuat untuk membangun ekonomi dan membuka ruang yang besar bagi modal asing. Nah, yang ketiga, perbedaan dalam bidang stabilitas politik dan ekonomi. Dalam Orde Lama, tingkat inflasi masih sangat tinggi. Tapi dalam Orde Baru berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 500% pada tahun 1966 menjadi 5-10%. Itu pada tahun 1970. Lalu kemudian perbedaan dalam bidang sumber daya manusia atau SDM. Dalam Orde Lama, kualitas SDM yang baik sangat terbatas, masih sangat terbatas, belum sebanyak di Orde Baru. Nah, dalam Orde Baru,
lebih baik dengan meningkatnya persentase masyarakat yang sekolah. Jadi lebih berpendidikan ya masyarakatnya. Lalu yang terakhir perbedaan dalam bidang kondisi politik dunia. Dalam Orde Lama, situasi dunia yang baru selesai Perang Dunia Kedua masih berpengaruh negatif. Tapi dalam Orde Baru, kondisi oil boom, berakhirnya Perang Vietnam dan Perang Dingin membawa dampak positif. Nah, setelah membahas mengenai Orde Lama dan Orde Baru sampai menjabarkan perbedaannya, saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai pemerintahan transisi yang berjalan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Wah, cuma setahun nih. Nah, pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar baht terhadap dolar di Thailand. Nah, peristiwa ini kemudian menyeret situasi krisis keuangan Asia, termasuk krisis yang melanda keuangan di Indonesia. Jadi berarti di tahun 1997 terjadi krisis keuangan di Indonesia ya. Nah, Indonesia kemudian meminta bantuan IMF, namun situasi semakin buruk dengan melemahnya nilai rupiah. Krisis di Indonesia kemudian meluas kepada masalah tidak hanya moneter, tapi juga politik dan keamanan. Krisis ini berujung dengan berakhirnya rezim Orba sebagai tuntutan reformasi. Baik, segitu saja dari saya. Jadi sudah jelas ya, perekonomian Indonesia sebelum mencapai sistem perekonomian Pancasila yang sekarang diterapkan Indonesia ini telah melewati 4 periode. Nah, periode-periode itu tadi sudah saya jelaskan, dan sekarang penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Abraham yang akan menjelaskan mengenai peran-peran Pancasila dalam penerapan sistem ekonomi Indonesia. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, sekarang Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Baik, silakan dilanjut Abraham. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abraham Rasti dari 10 IPA 1 dan absen 1. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan peran Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Pancasila sendiri memiliki 5 sila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kemusyawaratan, dan juga banyak lagi. Dan untuk yang pertama yaitu sila pertama dengan makna nilai ketuhanan. Dalam menjalankan perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan dalam sebuah perusahaan yang bertentangan nilai agama. Dan yang kedua itu sila kemanusiaan ataupun yang memiliki nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan juga menolak adanya eksploitasi. Dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan juga fasilitas sesuai dengan tingkat kerjanya, yang memiliki 3 perhitungan yang dari tanggung jawab dan juga resiko yang diberikan terhadap perusahaan. Dan nilai sila ketiga yaitu nilai kesatuan. Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku sekaligus bermanfaat bagi banyak orang.
Dan sila yang keempat yaitu tentang nilai musyawarah dan demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dengan keputusan yang lebih bijaksana lagi. Dan untuk sila yang terakhir, sila kelima yaitu nilai keadilan. Semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Pelaku ekonomi memastikan adanya proses distribusi yang baik. Produk yang dihasilkan pun harus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian presentasi dari saya, Abraham, tentang peran Pancasila dalam perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjut dengan presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Aberliansyah, kelas 10 IPA 1. Saya akan membacakan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Setiap sistem ekonomi punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sistem ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang. Selain itu, ada ciri-ciri lainnya juga, yaitu negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Itu saja dari saya lanjut ke next. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Berikut ada beberapa contoh penerapan sistem ekonomi. Yang pertama ada BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya serta peran negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat orang itu banyak diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki atas kekeluargaan. Kehadiran koperasi adalah bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila, karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, adanya sertifikat pekerja. Sertifikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia. Sekian penjelasan dari saya. Merujuk pada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan hal yang mendasari tujuan pembangunan sistem perekonomian Indonesia. Ini membuat secara umum tujuan ekonomi Indonesia mengikuti ide-ide dengan garis besar antaranya meningkatkan pendapatan per kapita negara, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi, menurunkan angka kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya.
Bagaimana teman-teman? Canggih banget ya Pancasila itu. Dasar negara kita yang satu ini bisa hadir di setiap lapisan hidup, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Semoga pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia tersebut bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.